Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat inisiator Human Initiative dimanapun berada, selamat datang dan kembali lagi pada hari ini kita akan ada sesi HI Talks spesial, kemudian Hari Gizi Nasional yang nanti akan kemudian diselenggarakan seperti itu. Hari ini kita akan berbincang-bincang banyak soal kemudian Hari Gizi dan tentunya hal-hal penting yang kemudian perlu kita elaborasi dalam memperingati Hari Gizi. Karena Hari Gizi bukan hanya sekedar formalitas kita peringati, tapi mudah-mudahan substansi penting dari Hari Gizi juga bisa kita ambil pelajaran untuk memperbaiki gizi untuk anak-anak Indonesia tentunya. Dan hari ini saya bersama narasumber kita yang luar biasa keren. Yang pertama saya kenalkan dengan Bunda Rudatin, SST MKSKM MSI. Selamat datang Bunda. Saya lebih nyaman manggil Bunda, boleh ya Bunda? Boleh ya. Baik. Kemudian beliau ini sebagai Ketua Umum Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia, seperti itu. Kemudian saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Mbak Asri Permatasari. Beliau selaku General Manager Spesialis di Human Initiative. Jadi selain nanti kita berbincang dengan Bunda Rudatin, kita juga akan berbincang dengan Mbak Aci terkait dengan program apa sebenarnya di Human Initiative yang mendukung tentang gizi, seperti itu. Baik, saya mau masuk ke hal yang pertama dulu ya Bunda. Yang pertama saya ingin tanya, tentu Bunda Rudatin ini kan sudah mungkin sangat lama berkecimpung begitu ya Bunda ya, di soal gizi dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh saya izin mengelaborasi dulu Bunda tentang profil Bunda Rudatin tuh sekarang aktif di mana dan seperti apa gitu Bunda. Baik. Terima kasih ya Mas Adi. Selamat pagi kepada semuanya yang melihat kita sekarang ini duduk berbincang-bincang sama Mas Adi dan Pak Aci ya. Jadi memang Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Merupakan suatu wadah organisasi profesi. Kalau kita melihat organisasi profesi ini sekarang yang terkait dengan ahli gizi, itu banyak hal yang mengikuti di sana. Jadi ahli gizi sendiri itu adalah kumpulan ya, wadah organisasi profesi dari para nutritionist dan dietitian di Indonesia. Sekolahnya di mana ahli gizi itu? Ada pendidikan vokasi namanya. Berasal dari D3 dan D4. Ini pendidikan vokasi. Kemudian ada yang S1 prodi gizi, itu banyak di universitas ya. Kemudian nanti ada pendidikan profesi dietitian dan S2, S3 di bidang gizi. Jadi banyak di sana, diwadahlah dalam organisasi profesi namanya Persagi. Persagi ini udah berusia 67 tahun lebih. Wow. Ya. Dan waktu itu saya juga belum lahir. Belum lahir. Jadi memang ini sudah diprakarsai dulu oleh almarhum Pak Purwo Sudarmo. Sekarang tokoh yang paling sepuh di kami itu Prof. Sukirman, yang masih sugeng, walaupun ya beliau dengan kondisi istilah dengan usia yang seperti itu, alhamdulillah beliau masih mengikuti semua pergerakan gizi di Indonesia. Seperti itulah kiranya wadah Persagi ini. Itu saja Mas Admi sementara. Baik, makasih Bunda. Tadi pertanyaan pertama tentang Persagi sudah dijelaskan, ternyata luar biasa ya Bunda ya. Persagi itu kontribusinya terhadap gizi, dan tentu kontribusi Bunda tadi terhadap gizi juga luar biasa. Mungkin sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata begitu ya, saking banyaknya kemudian karya dan kontribusi yang sudah beliau berikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kemudian juga saya ingin sampaikan adalah, kira-kira kalau Persagi sendiri itu memang fokusnya hanya ke gizi aja atau ada hal lain juga Bunda? Ya. Jadi memang Persagi ini organisasi profesi yang terkait dengan nutritionist dan dietitian. Apa sih nutritionist dan apa dietitian? Nutritionist itu adalah ahli gizi yang belum profesi. Saat ini. Yeah. Kalau profesinya itu dietitian. Nah, tapi kita tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa.
Di Undang-Undang 17 sebelumnya, Undang-Undang 36, bahkan sebelum-sebelumnya sejak tahun 2003 itu sudah ada di peraturan perundangan bahwa tenaga gizi itu sudah ada, nutritionist dulu awal. Kemudian berkembang menjadi profesi dietitian. Hal ini, perkembangan keilmuan ini tidak semata-mata hanya di Indonesia. Kita ada internasional organisasi, jadi dari seluruh dunia. Nah itu internal organisasi itu banyak ya Mas ya. Kalau kita berkiblat di Amerika, semua negara ada. Ya. Dulu sebelum ada Undang-Undang 17 itu ada kewajiban bahwa organisasi profesi itu adalah satu profesi. Nah kalau kami berkiblatnya ke banyak negara, karena kami juga ikut serta di dalam keterkaitan perkembangan keilmuan terkait dengan gizi di seluruh dunia, baik itu di Amerika, di Filipina, di Australia, di Malaysia dan sebagainya. Itu seperti itu perkembangannya. Jadi fokusnya bukan hanya gizi itu apa, tidak, tetapi dari gizi community, gizi di masyarakat, ya mungkin para ahli gizi sekarang ada yang bekerja di puskesmas ya Mas ya, kalau di pemerintahan, ada di klinik juga, kemudian ada di rumah sakit terkait dengan pelayanan dietitian. Kalau nutritionist itu lebih banyak ke masyarakat, kelompok masyarakat, komunitas. Tapi kalau dietitian itu sudah kasus perorangan ya. Jadi perbedaannya, dan ini kalau dietitian itu sudah dengan penyakit, dengan kondisi, dengan berbagai hal perkembangan keilmuan yang sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, ngomongin tentang Hari Gizi Bunda yang bentar lagi kemudian juga akan sama-sama kita peringati ya Bunda ya. Tahun ini tuh tema yang diangkat itu apa ya Bunda ya? Tema dan juga slogan ya yang kemudian diangkat tentang Hari Gizi tahun ini. Kita tahun ini, Mas Agni dan Pak Aceh, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya, kemarin kita selalu rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan sebagai partnership kami untuk terkait program-program di masyarakat nasional. Nah ini diangkatlah tema dari Hari Gizi Nasional 2024, yakni MPASI kaya protein hewani mencegah stunting. Karena kita tahu bahwa stunting ini sekarang booming ya. Ini PR yang berat, yang sulit untuk dicapai kalau targetnya seperti sekarang dengan kondisi yang dan situasi yang saat ini terjadi di masyarakat. Kemudian kita juga punya slogan tahun ini, kita mengangkat slogan itu adalah MPASI berkualitas untuk generasi emas. Karena generasi emas itu kan kita juga pencanangannya di visi Indonesia 2045 ya. Indonesia emas. Iya, itu ya. kira-kira. Oke. Sangat menarik tadi ya tema ataupun kemudian slogan ya yang kemudian diangkat oleh pemerintah ya Bunda ya di Hari Gizi Nasional ini. Nah kalau kita lihat di Google itu Bunda tentang Hari Gizi itu kita itu ada dua tanggal ya kalau kita lihat itu. Nah ada yang 25 Januari tapi juga ada tanggal yang 28 Februari. Nah kira-kira perbedaannya itu apa ya Bunda ya dari dua tanggal ini sebenarnya? Kadang masyarakat juga bingung ya Bunda, ini kok ada dua tanggal ya memperingati Hari Gizi, sebenarnya bedanya apa sih gitu? Ya, jadi memang Hari Gizi Nasional itu ditetapkan setiap tanggal 25 Januari. Itu adalah Hari Gizi Nasional. Kemudian perayaannya tahun ini kemarin dilakukan secara nasional pada tanggal 28. Karena kan dibarengi dengan kegiatan, ada aksi di situ. Misalnya gerak jalan sehat. Nah, kalau kita di pusat, kita persagi dengan Kementerian Kesehatan dan teman-teman dari persagi DKI itu kemarin menggelar jalan sehat. Kemudian kita buka konsultasi, baik itu perorangan maupun kelompok, baik itu penyakit-penyakit tertentu, misalnya konsultasi gizi tentang penyakit ginjal, diabetes, hipertensi, stroke, jantung dan sebagainya. Nah itu kita gelar di waktu itu di Bundaran HI ya, kemudian juga jadi Car Free Day itu memang kita mencari waktu bersama di mana bisa semua berkumpul. Karena kalau hari kerja kita juga bisa kumpul. Jadi kalau hari libur kan kita bisa berkumpul semua memperingati itu semua. Berarti peringatannya tanggal 28 Februari ya? Hari jadinya.
hari jadi tanggal 25, tanggal 28-nya itu untuk aksinya Bunda ya. Iya. Memang campaign ini ya kita harus memastikan banyak orang yang kemudian menikmati ya Bunda ya, biar mereka teredukasi dan sebagainya ya. Oke. Baik. Nah, bicara tentang gizi akan menyangkut dengan angka stunting anak tentunya Bunda ya di Indonesia gitu. Kalau kita lihat data tahun 2023 itu lebih dari 20%, artinya 1 anak dari 5 anak di Indonesia itu terindikasi kemudian kena stunting gitu. Nah, ini data yang kemudian kita lihat atau kita ketahui seperti itu. Nah, kira-kira Bunda, apa sih yang menyebabkan utama kemudian terjadinya stunting ya, khususnya terhadap anak-anak di Indonesia gitu? Baik, kalau kita lihat ya Mas Agni ya, Mbak Ci, bahwa penyebab utama stunting di Indonesia ini kita kalau melihat itu pertama adalah dari lingkungan keluarga, rumah tangga. Bagaimana rumah tangga ini memberikan makan kepada usia-usia di mana ini merupakan berkesinambungan. Tentu kalau kami terkait dengan program pemerintah, kami lebih senang memutus mata rantai itu di awal melalui prakonsepsi atau kita berawal dari masa remaja, khususnya yang putri ini, karena calon ibu ya. Karena di remaja putri itu rentan terhadap anemia. Nah, dan pola makan dan pola hidup yang mungkin tidak pas. Jadi memang kita dari prakonsepsi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui ya, kemudian juga anak lahir sampai dengan 2 tahun yang kita sebut juga program 1000 HPK. Hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari konsepsi itu sendiri sampai dengan anak usia 2 tahun. Nah, tentu ini ada masa-masa di mana anak-anak tersebut juga harus terprogram dengan baik ya. Misalnya pada saat calon ibu belum hamil nih, belum menikah, tentu kita harus jaga mereka tidak anemia supaya mereka kondisinya fit. Ketika ibu hamil, dia harus cukup zat gizi yang masuk, baik zat gizi makro dan mikro, mendapat imunisasi yang tepat ya. Kemudian juga di ibu hamil itu kan kita mengharapkan datanglah ke posyandu sehingga berat badannya diukur. Kemudian karena setiap ibu hamil itu pasti harus membutuhkan pertambahan jumlah zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Dari semenjak pertama dinyatakan hamil sampai dengan lahir, itu ada penambahan zat gizi baik dia karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya. Itu harus ditambahkan. Kemudian juga di dalam rumah tangga itu adalah awal di mana pertumbuhan dan perkembangan janin diberikan semaksimal mungkin gizi yang optimal sesuai dengan kebutuhan pada ibu hamil. Nah, ini pertumbuhan perkembangan ini jangan sampai nantinya anak yang dilahirkan BPLR. Jadi kita usahakan dia gizi seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini juga akan terus nanti ketika bayi lahir pun seperti itu. Sampai 6 bulan sebaiknya bayi diberikan ASI eksklusif. Jadi jangan dikasih, maaf ya, kalau di desa itu masih bayi beberapa hari sudah diberikan makanan apa namanya? Nasi sama pisang. Oh iya. Itu kan kasihan. Bayinya metabolismenya belum sempurna. Jadi perlu bertahap. Nah, pemberian makanan ASI, jadi makanan pendamping ASI, MPASI, itu diberikan secara bertahap. Setelah bayi 6 bulan, kemudian diberikan makanan pendamping. Secara bertahap ini dari sisi strukturnya, dari sisi rasa, taste dan sebagainya. Misalnya dari makanan cair ya, dari 6 bulan itu mungkin bayi sudah diberi perkenalan dengan makanan pendamping ASI yang sehat lah, sesuai dengan gizi seimbang tadi. Misalnya kita mengenal cara pengolahannya juga, misalnya harus makanan saring terlebih dahulu dari yang encer sampai yang kental. Kemudian nanti 6-9 seperti itu. 9 bulan mulai masuk dengan makanan yang lebih
kasih makanan cincang misalnya sampai dengan 1 tahun. Nanti 1 tahun dia sudah mulai lebih dan sama dengan makanan dewasa. Jadi ini bertahap seperti itu. Itu dari sisi rumah tangga. Kemudian juga pola makan dari bayi ini kita mulai memperkenalkan. Jadi pendidikan gizi ini dimulai sejak dari rumah, dari bayi. Bayi diberikan makanan biasa, karena bayi juga mulai belajar mengecap. Lidahnya kan mulai merasakan ini makanan apa ya. Jadi kalau misalnya pengolahan makanan sari misalnya ada hati, bayam, wortel, ada beras sedikit, campur nasi ya, kemudian disaring. Nah itu kan sebenarnya bayi diajarkan untuk mengenal makanan basah, sehingga nanti dia secara bertahap mulai menyukai makanan itu. Oh, makanan ini. Nah itu juga suatu pendidikan awal dari suatu rumah tangga. Yang kemudian juga mempengaruhi adalah pemberian ASI eksklusif ini. Jadi stunting ini sangat dipengaruhi juga. Jadi janganlah bayi itu sebelum 6 bulan sudah dikasih makanan macam-macam. Kasihan, dia metabolisme dalam tubuh tentu ini juga mempengaruhi. Kemudian juga dalam lingkungan kita itu terkait dengan penyakit infeksi. Kalau sudah infeksi, ini tolong segera dibawa ke dokter anak-anak ini bayi ini. Kenapa? Harus diobati dulu infeksinya. Nah, jangan sampai berulang. Kemudian juga kita mengenal di masyarakat itu dalam kehidupan program pemerintah yang terkait dengan kesehatan terutama stunting, kita mengenal posyandu nih Mas. Oh, oke. Nah, Ya. posyandu ini sebaiknya di lingkungan kan ada posyandu. Sekarang posyandu itu ada posyandu balita, Betul. posyandu lansia. Lansia, betul ya. Tapi yang terkait dengan ini adalah posyandu anak-anak lah, Ya, bayi. ya. Kenapa? Selama 5 tahun mereka akan diukur tinggi badan dan berat badannya. Kalau dalam waktu 2 bulan berat badannya tidak naik, tentu harus dibawa dikonsulkan ke dokter atau ke puskesmas. Ya. Kenapa nggak naiknya? Barangkali infeksi. Nah, biasanya infeksi yang banyak pada anak-anak itu, mohon maaf, terkait juga dengan kebersihan. Betul, Jadi, betul. bisa infeksi karena peradangan ya, paru-paru, batuk pilek yang biasa batuk pilek, padahal nggak juga harus seperti itu. Kalau bisa jangan batuk pilek, harus sehat terus gitu. Ya. Atau juga misalnya anak-anak ini cacingan karena lingkungannya nggak bersih misalnya. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan itu. Nah ini juga terkait dengan air. Makanannya bagus, ada daging, ada ikan yang akan disaring ya. Tetapi airnya nggak bersih atau lingkungannya nggak bersih, sehingga ketika mencuci bahan makanan juga itu yang membahayakan. Biasanya kolaborasi ya untuk para ahli itu mencari solusinya yang terbaik seperti apa sih gitu. Saya rasa hal-hal seperti itu cukup clear ya di masyarakat, terutama di posyandu. Begitu kira-kira dari besarnya. Wow. Iya, keren sekali Bunda. Tadi sangat holistik sekali ya, bahwa penyebab stunting itu sebenarnya bukan karena ketika dia lahir, tapi mungkin dari sebelum dia lahir ada faktor kemudian ibu dan sebagainya Bunda ya, yang sangat mempengaruhi agar kemudian anak juga tidak jadi stunting gitu. Sebenarnya sangat relate sekali Bunda dengan apa yang kemudian saya alami sebenarnya. Karena kan kebetulan istri saya juga mungkin 2 pekan lagi akan melahirkan ya. Jadi emang ternyata ya harus concern juga ya ketika ibu sedang hamil dan sebagainya gitu. Karena waktu anak pertama saya itu di usia 3 bulan itu saya mengalami situasi yang berat juga, sampai kemudian masuk rumah sakit cukup lama gitu ya. Itu kita sebagai ayah yang anak pertama itu kaget juga ya melihat situasi seperti itu. Tapi tadi dari penjelasan Bunda jadi kegambar begitu pentingnya kita memahami secara holistik ya, agar kemudian juga tidak terjadi stunting pada anak-anak kita. Oke, saya mungkin akan mengajak rekan saya Mbak Aci ya untuk bisa juga mengelaborasi beberapa hal kepada Bunda Rudatin ya. Silakan Mbak Aci. Ya, baik Bunda. Tadi menarik ya, Bunda menyampaikan sangat holistik dari mulai aspek peran keluarga sampai ke lingkungannya. Nah,
itu kan bicara soal penyebab ya. Nah, akibatnya nih Bunda. Sebenarnya apa sih akibatnya stunting pada aspek kognitifnya Bunda? Kalau tadi Bunda sempat menyinggung pada aspek kesehatan ya, di mana anak-anak stunting umumnya bagi kami di lapangan tuh anak stunting pasti rewel deh. Di setiap posyandu tuh nangis aja, seperti menderita sekali gitu ya, entah apa yang dirasakan. Bisa jadi karena memang dia badannya nggak enak gitu ya, karena kan memang anak stunting umumnya rentan terkena gizi. Nah, terkena penyakit begitu ya Bunda. Di luar itu lebih jauh sebenarnya ada nggak sih Bunda, ada pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif anak untuk stunting ini? Memang betul sangat mempengaruhi, dan itu sudah dilakukan penelitian kohort studi, jadi longitudinal ya. Nah, ini Pak Alam ada peneliti yang memang mempelajari ini terkait dengan perkembangan kognitif, pertumbuhan. Jadi pertumbuhan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi anak tersebut. Kalau anaknya stunting, ya, mungkin itu stunting kan dimulai dari prakonsepsi tadi ya. Iya, betul. Ada ibunya hamil, menyusui dan sebagainya. Nah, perkembangan anak ini tentu juga mempengaruhi akhirnya pada kondisi anak. Tentu pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi dengan kondisi kognitif ya. Karena apa? Kalau anak ini stunting, dari hasil penelitian jangka panjang itu dikali 1 sampai 5 tahun loh. Jadi anak ini bahayanya apa? Nanti dia akan lambat. Jadi psikomotoriknya lama. Jadi kok lama tengkurapnya, kok lama ya nggak bisa jalan, kok lama nggak bisa lari. Perkembangan dan perkembangannya pun terganggu. Yang keduanya adalah pemikirannya, kognitifnya juga terganggu, psikonya juga. Jadi anaknya mudah cengeng, mentalnya juga nggak bagus. Terus juga yang paling bahaya itu karena ini juga mempengaruhi dari IQ anak. Ini memang anak-anak yang stunting ini, mohon maaf, itu IQ-nya lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang seusia dia dalam kondisi yang sehat, ketika ibunya hamil, menyusui dan lain-lain, semua sehat. Tapi dengan anak stunting itu pasti sangat berefek, karena ini juga mempengaruhi, dan ini juga mempengaruhi ketika anak nanti tumbuh dewasa, sehingga anak dari kecil ini yang stunting nanti produktivitasnya juga turun. Proses pembelajaran dia juga akan terganggu. Dia susah menangkap ilmu yang terkait dengan intelijensia. Dia juga susah untuk berkolaborasi atau beradaptasi dengan lingkungan. Karena apa? Anak-anak yang seperti itu psikososialnya biasanya tepat. Rewel. Jadi dia, kalau orang Jawa deringi, kalau orang bahasa umum rewel ya. Itu karena memang kondisinya tidak nyaman bagi dia. Jadi ini mempengaruhi sekali dari sisi adaptasi lingkungan juga, berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan juga sangat terpengaruh. Jadi tadi pertumbuhan baik kognitif, psikososial, mental dan sebagainya. Dan ini mempengaruhi juga nanti ketika dia dewasa loh. Mas Abi ya, ketika dia dewasa dengan IQ-nya udah nggak bisa tambah lagi misalnya, karena dia memang kurang, zat gizinya kurang. Jadi ketika 5 tahun ke sana, growth spurt yang pertama tidak dapat, karena growth spurt pertama itu di balita ini. Nanti growth spurt kedua itu di remaja, itu terkait dengan fisik. Jadi perkembangannya sampai dengan mental dan psikososial. Nah, ini seperti itu kira-kira pengaruh yang ditimbulkan oleh stunting ini. Sehingga kita tidak bisa mencapai kinerja dan produktivitas yang baik. Dan anak-anak tersebut kemungkinan besar nantinya ketika dewasa tentu dia akan kalah bersaing. Jadi mohon maaf, IQ-nya tidak sebagus dengan yang sehat, dengan yang zat gizinya optimal, dengan pertumbuhan perkembangannya tentu nanti karena dia sulit menerima pelajaran, sehingga anaknya tidak begitu pandai. Sehingga nanti kalau dia bekerja pun tidak bisa menjadi, mohon maaf, big boss lah,
yang billion. Iya, iya, iya. Jadi ini juga terpengaruh nantinya ke produktivitas, ke pendapatannya nanti. Jadi itu seperti lingkaran seperti itu. Oke. Berarti itu kenapa di usia balita dari mulai 1000 hari pertama kehidupan gitu ya Bunda, itu jadi golden age itu disebut ya Bunda. Iya. Karena dampaknya luar biasa ya. Dan juga isu stunting menjadi isu strategis nasional gitu ya. Sangat. Karena dampaknya yang sampai pada aspek intelijensi IQ gitu ya. Oke, bicara soal itu Bunda, kan pemerintah sendiri pastinya karena isu stunting adalah isu strategis nasional, pastinya kan punya target-target juga ya Bunda ya. Nah, pendapat Bunda di posisi sekarang ini 20% menuju ke target pemerintah. Pendapat Bunda itu sebetulnya sulit atau mudah kita capai Bunda ya? Kalau ceritanya itu sebenarnya saya pengen nangis loh. Aduh, jadi deg-degan saya. Ini gini, di tahun 2022 kan ada penelitian. Awal tahun 2023 di Expos SSGI ya, kita baru mencapai 21,6% loh. Sedangkan target kita akhir 2024, 10 bulan lagi ya, itu hanya 14%. Sulit sekali. Sulit sekali ini akan tercapai. Apalagi karena ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan, nggak bisa. Stunting ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Jadi kita memutus rantai kalau kita mau dari remaja putri misalnya. Jangan ada remaja putri yang anemi, makanya diberikan tablet tambah darah, ya. Atau di ibu hamil diberikan tablet tambah darah dan sebagainya. Ini untuk mencapai 14% sekarang susah. Sekarang baru sampai 21,6 dalam waktu 2 tahun untuk mencapai 14, sangat-sangat berat sekali. 7% ya gapnya ya Bunda. Rata-rata itu 3,4%. Apakah bisa di 14%? Wallahu alam. Tapi saya melihat dengan kondisi saat ini ya, memang stunting ini kan terkait juga dengan kekuatan ekonomi dari masyarakat untuk memberikan atau mencukupi kebutuhan zat gizi dalam keluarga terutama. Angka kemiskinan di Indonesia itu tinggi loh. Dari 173 itu kita di urutan ke 96. Bahwa kita tuh pendapatan per kapita Indonesia itu jauh di bawahnya Malaysia dan Filipina. Padahal negara kita tuh negara yang sangat luas, Negara dengan penduduk yang sangat banyak. Tapi sebenarnya sumber daya alam kita juga banyak. Ikan itu sangat murah. Kalau kita lihat harga daging mahal, ikan itu murah. Sebenarnya kalau kita nilai protein, kualitas protein ya, kualitas protein itu yang terbaik asam amino esensialnya ada di sumber protein hewani. Tentu ini kalau kita lihat di Indonesia yang murah tuh ikan. Nah, jadi ada ikan di situ, telur. Jadi ikan laut, ikan darat itu semua sama. Daging memang mahal, tapi ini juga merupakan salah satu jenis asam amino esensial yang cukup baik. Bahkan menurut penelitian yang diadakan, itu anak umur 9 bulan sampai dengan 1 tahun itu diberikan telur 1 hari 1 butir. Nanti ketika umur lewat dari 11 bulan, 11 tahun, itu anak boleh diberikan 2 butir sehari. Ini kenapa? Ini untuk mencukupi kebutuhan protein dia. Nah, telur ini jenis asam aminonya cukup bagus, cukup baik. Kalau kita lihat, memang di Indonesia ya, yang paling bagus tuh daging, tapi kan mahal. Di bawahnya lagi ikan itu sangat bagus. Baik lele, kalau di pasar-pasar banyak ikan kembung itu kan murah ya. Dan itu bagus proteinnya. Itu sumber protein hewani yang jenis asam amino esensialnya cukup. Dan kami dari Persagi itu menganjurkan bahwa intake protein hewani itu diberikan setiap hari. Justru harus lebih banyak, tetapi diberikan secara gizi seimbang. Jangan cuma protein aja dikasih tanpa sayur dan buah, juga nggak bisa.
Karena apa? Penyerapan zat gizi nanti pada metabolisme tetap dibutuhkan zat gizi lain. Iya. Baik dia zat mikro, ya, zat gizi mikro, Mbak, itu misalnya zat besi, zinc, ya, asam folat, zinc, dan juga kalsium terutama. Itu lebih bagus berasal dari protein hewani daripada nabati. Tetapi itu juga tidak hanya itu tok makanan yang dibutuhkan, harus gizi seimbang. Jadi semua jenis bahan makanan. Seperti itu kira-kira. Bunda, bisa dibilang kita harus lari ya, gitu ya Bunda ya. Melihat apa yang realita dengan target, apalagi Indonesia Emas 2045 ya udah di depan mata gitu ya. Harapannya kan kita bisa sejajar dengan negara-negara maju. Nah, menurut Bunda, apa sih yang kemudian bisa kita lakukan, Bunda, untuk mengakselerasi itu? Ya, kalau kita kejar jangka panjangnya tentu Indonesia Emas 2045 ya. Kita mengharapkan di 2045 itu nanti sumber daya manusia Indonesia itu orang-orang yang pandai, yang handal dari sisi intelektual, fisik, mental, psikologis, dan sebagainya. Tentu ini harus kita tanamkan dari sekarang. Kenapa? Anak-anak yang balita saat ini itu nanti kan sekarang 2024. Jadi akan 21 tahun lagi. Ya. Dan mereka nanti di usia produktif, di usia 25-30. Nah, inilah yang harus kita kejar. Pemerintah mentargetkan bahwa kita harus segera meningkatkan sumber daya manusia ini untuk terbebas dari stunting saat ini ya, terutama yang balita. Kenapa? Karena nanti di tahun 2045 mereka lah usia produktif. Nggak lagi kayak saya ya, 2045 nanti umurnya kalau masih panjang umur, waduh berarti umur 80, tapi nggak tahu juga kan, kita nggak tahu. Tentu ini sudah masuk golongan sangat lansia. Jadi itu sebabnya kita harus kejar supaya mereka nanti tidak ada lagi generasi stunting. Jadi kita kejar bagaimana caranya dengan banyak program yang pemerintah lakukan saat ini. Misalnya tablet tambah darah pada remaja, kemudian banyak hal konsultasi gizi, edukasi, konseling gizi. Nah ini di masyarakatnya. Ini sekarang ini banyak sumber yang bisa kita cari, misalnya di Google, terus ditanya jawab, boleh, silahkan. Jadi memang konsultasi gizi, baik yang berbasis masyarakat atau individu, private, ini kita kembangkan. Sehingga nanti masyarakat dengan pendidikan yang baik juga akan mempengaruhi daya beli, mempengaruhi pengetahuan dalam pengelolaan dan penyediaan zat gizi yang optimal, gizi seimbang bagi keluarga. Itu yang saya harapkan sehingga kita bisa mengejar di 2045. Insya Allah, Bismillah. Bismillah. Kita harus optimis. Ya betul. Oke Bunda, tadi Bunda sudah menyampaikan, mention soal kita bisa mengejar ketertinggalan dengan tadi salah satunya asupan gizi yang baik, yang di-mention adalah protein hewani. Nah, berarti memang asupan gizi itu jadi krusial ya. Nah posisinya penting, yang paling penting mana sih Bunda? Saat sarapan, saat di tengah waktu, atau di malam itu yang memang perlu menjadi perhatian utama bagi ibu-ibu dan para ayah nih untuk anaknya Bunda? Baik. Jadi teman-teman semua terkait dengan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita ini supaya melaksanakan gaya hidup yang sehat, terutama pola makan. Karena pola makan ini mempengaruhi banyak hal. Anak-anak yang stunting saat ini itu nanti diprediksi ketika dia dewasa ini akan mudah untuk dia menderita penyakit tidak menular. Karena apa? Mereka biasanya akan gemuk karena perbaikan makanannya banyak yang ke kalori misalnya ya. Jadi obesitas, overweight itu justru banyak anak yang stunting sekarang. Nah nanti ini mengakibatkan penyakit tidak menular loh. Nah penyakit tidak menular, diabetes kan dari obesitas itu ya, ada penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Tentu ini juga harus kita
siapkan bagaimana nanti ke depannya tidak ada lagi. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu bagaimana sih terkait dengan ini pola makan ya, sarapan. Nah, di Indonesia dulu itu kakek nenek kita mengajarkan kita kalau mau sekolah harus sarapan. Ya. Padahal itu adalah pendidikan gizi yang paling baik. Kita diajarkan untuk sarapan dari rumah. Jadi kalau sarapan itu tentu anak sekolah ya, dari TK sampai dengan SMA. Nah, kenapa harus sarapan? Kalau kita sarapan, itu tentu dengan gizi seimbang tadi juga. Jadi sarapan pun harus, menunya harus tepat. Ada sumber protein, sumber kalori, karbohidrat ya, juga sumber sayur, vitamin ya, itu buah dan sayur boleh. Dan ini bagus diberikan sarapan. Malah kita kalau bisa anak-anak itu sarapan, wajib punya di rumah sarapan. Itu mengenalkan anak-anak kepada rasa makanan. Dan berikanlah makanan gizi seimbang dengan makanan sehat, makanan lokal. Kan nggak lama ibu-ibu tuh masak misalnya oseng-oseng, telur atau ayam yang tadi malam dipisah. Nah ini supaya anak-anak itu lebih berkonsentrasi loh ikut pelajaran. Betul. Anak-anak kalau dia diisi perutnya sampai di sekolah dia langsung belajar. Itu tentu bisa menangkap pelajaran kalau perutnya nggak kosong. Karena apa? Malam kan mereka tidur tuh, makan malam terakhir jam berapa? Biasanya jam 7 malam. Iya. Ya, habis sholat maghrib makan. Nah, dari situ kan paling malam hanya minum. Paling banter dia ngemil, ya sebaiknya kalau orang dewasa ngemilnya buah. Kalau nggak apa-apa ya nggak usah makan gitu. Dia akan tidur sampai jam 5 pagi dia bangun. Dia kemudian mandi dan sebagainya bergegas sekolah. Nah, kekosongan waktu ini dipakai buat sarapan, isilah perut itu. Sehingga anak nggak lapar. Sampai di sekolah, dia ikut pelajaran, dia bisa menangkap pelajaran dengan baik. Konsentrasinya penuh ya, Bu? Konsentrasi. Sehingga anak itu bisa mengikuti. Dan anak bisa adaptasi dengan lingkungan. Nggak cengeng. Jadi psikososialnya, mentalnya juga bagus. Kenapa? Dia lebih fight. Nah, itu dari sisi sarapan. Tapi jangan lupa, nah kita kan ada gizi seimbang itu. Nah kami kan mengembangkan sekarang udah terkenal tuh isi piringku. Iya, isi piringku. Nah, isi piringku secara normal gizi seimbang. Itu kalau isi piringku bundar ya, kita bagi dua. 50% dari isi piring itu terdiri dari buah dan sayur. 50% lagi terdiri dari sumber karbohidrat dan protein. Nah, usahakanlah protein ini ya jangan cuma tempe saja misalnya. Misalnya kita berikan telur lah. Telur itu kan protein yang paling murah. Yang kedua ikan, murah. Dan itu protein yang asam amino esensialnya cukup tinggi. Dan ini adalah makanan sehat. Jadi kalau di rumah itu kan bisa memberikan misalnya sayurnya oseng-oseng kacang panjang sama tempe sama buahnya pepaya, murah loh pepaya itu. Kan buah itu murah pepaya. Itu kan mencukupi gizi seimbang ini. Nah kemudian misalnya lagi kalau itu jangan anak, mohon maaf nih ya, saya tidak anti iptek, tapi mungkin di pendidikan keluarga mulai harus anak-anak dikembangkan, diajarkan untuk pergerakan fisik. Jadi bukan hanya makan selesai sudah, salah kita. Paling tidak minimal anak-anak itu kita ajak untuk bergerak fisiknya minimal 30 menit. Bila perlu 1 jam. Anak-anak berlari-larian di lingkungan, tak apa-apa, biarkan saja. Karena itu dibutuhkan. Nah, kemudian juga kita orang dewasa pun harus olahraga. Nah ini, kita makan banyak, intake-nya banyak masuk, tapi nggak ada olahraga, itu juga salah. Nah, tentu ini juga saya menghimbau, saya tidak melarang anak-anak bermain handphone, Pak Aci, tapi hati-hati Mbak Aci. Jadi mari kita pakai jam lah. Iya, betul, sepakat. Nah, kita sepakat aja anak-anak ini kita pakai jam. Pegang handphone berapa sih? Jam berapa dia olahraga? Sekolah biasanya. Nah itu karena memang sumber ilmu itu juga salah satunya dari handphone. Iya. Kita mencari berita apapun, ilmu Ada. apapun ada di Google Map. Hebat. Zaman saya kecil udah ada. Harus Nggak ada ya, buka Bunda ya? buku. Sekarang tidak perlu buku itu. Kita Iya, dengan iya. Google sudah dapat semua. Tetapi ini juga harus seimbang. Kemudian
jam berapa anak, mohon maaf ya, mungkin kalau muslim kan anak diajarkan untuk mengaji, tentu ada jamnya. Nah ini jangan lengah para bapak ibu ya, pengasuh, untuk memberikan makanan yang sehat bagi anak-anak sesuai gizi seimbang. Kemudian jangan lengah, anak-anak perlu dibawa bergerak, olahraga, mau dia lari sana lari sini. Kemudian juga anak-anak tolong mulai membatasi jam penggunaan handphone, supaya kita juga mendidik anak untuk disiplin. Salah satunya seperti itu kali ya. Dan ini salah satu yang mari kita membuat pola hidup, gaya hidup yang lebih sehat. Geremas ya benar. Iya, cuci tangan bersih sebelum makan. Geremas betul Mbak Eci, itu ya gerakan masyarakat hidup sehat. Oke. Menarik tadi Bunda yang disampaikan banyak hal ya soal kemudian pentingnya sarapan pagi begitu. Terus kemudian juga tadi kita bicara soal apa sih penyebab stunting dan lain sebagainya ya Bunda ya. Tentu kita sudah punya gambaran yang cukup holistik gitu. Nah, Human Initiative sendiri Bunda sebagai organisasi kemanusiaan, kita juga berfokus gitu ya untuk bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap capaian penurunan angka stunting di Indonesia ini gitu. Nah, saya ingin sebenarnya mengelaborasi ini kepada Mbak Aci ya selaku GM spesialis juga di Human Initiative tentang sebenarnya Human Initiative itu kan juga ada program gizi dan lain sebagainya gitu ya, yang kemudian kita juga berikhtiar supaya kita bisa memberikan kontribusi gitu terhadap penurunan angka stunting. Nah, barangkali Mbak Aji bisa menceritakan Mbak terkait dengan program HI khususnya yang kemudian mendukung gitu ya soal bagaimana peningkatan gizi untuk anak-anak di Indonesia. Mas, izin Bunda, saya izin cerita soal program HI, Human Initiative. Jadi memang kalau kami ini kan programnya terdiri dari banyak proyek-proyek Bunda. Kami punya yang kami sebut dengan theory of change atau teori perubahan. Jadi dari awal kami mendesain Bunda, apa sih yang tujuan besar yang ingin kami capai. Misal di konteks gizi, kami merujuk ke kerangka gizi, penyebab gizi WHO 2013 kalau nggak salah saya ingat terakhir, itu bahwa gizi itu penyebabnya dua aspek ya Bunda ya. Pertama soal asupan, kedua soal kondisi kesehatannya si anak sendiri begitu ya Bunda ya. Yang mana soal asupan itu kan disebabkan oleh pola asuh, soal aksesibilitas terhadap pangan bergizi, kemudian soal kesehatan anak itu berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan juga ketersediaan sarana yankes begitu ya Bunda ya. Nah, berangkat dari situ Bunda, kami punya cukup banyak proyek-proyek yang mendukung pada capaian tersebut. Pertama, kalau untuk pola asuh, kami memang concernnya pada penguatan fungsi posyandu Bunda. Yeah. Kami memberikan pelatihan ke kader-kader supaya mereka bisa memberikan edukasi yang optimal. Kami melihat banyak posyandu di banyak wilayah itu fungsi edukasinya tidak berjalan, gitu. Karena kapasitas kadernya memang belum mumpuni lah. Nah, peran HI masuk di situ memberikan pelatihan. Kami juga soal aksesibilitas pangan, Bunda, kami punya program yang kami sebut kebun gizi. Jadi Bunda mention ya, bahwa murah loh, bahkan sebenarnya untuk di beberapa kawasan, contoh di pedesaan, nggak cuma murah, mereka bisa tanam sendiri, ambil sendiri ya, pelihara sendiri. Nah, kami ada program kebun gizi tadi Bunda. Kemudian untuk aspek sanitasi Bunda, air bersih dan sanitasi, kami juga punya program. Ada pembangunan sumber air bersih. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan karena mereka masyarakat sebagiannya di wilayah tertentu tidak mampu menyediakan sumber air karena cukup mahal ya, bikin sumber air mulai dari sumurnya, bikin penampungan airnya dan lain sebagainya itu kita support gitu. Dan di aspek sanitasi lainnya kami ada program yang biasanya kami sebut arisan zaman Bunda. Jadi masyarakat yang masih BABS, buang air besar sembarangan, itu kami edukasi dulu. Untuk yang sudah sadar, kami fasilitasi punya jamban tapi metodenya arisan. Kita kasih subsidi tapi juga mereka punya kontribusi.
gitu. Itu kenapa kami sebut Arisan Jamban. Dan juga bank sampah Bunda untuk sanitasinya. Gitu. Itu untuk aspek penyehatan lingkungannya. Sedangkan untuk aspek sarana kesehatannya, memang kami lebih pada mensupport misalnya ada bidan gitu ya, kan peran bidan juga pada aspek kuratif juga ya Bunda ya. Nah kami mensupport teman-teman bidan, kita punya program bidan inspiratif, yang mana bidan-bidan yang cukup aktif di proses penyehatan masyarakat pastinya, terutama ibu dan anak, kita support dengan sarana prasarana, juga pelatihan-pelatihan yang memang mereka butuhkan. Itu kurang lebih gambaran program HI seperti itu. Kita holistik tapi memang tidak dalam satu proyek yang utuh gitu Bunda. Jadi antara satu proyek dengan proyek lain saling sinkron gitu, terintegrasi. Sehingga bisa dibilang status gizi yang baik itu bisa lebih sustain Bunda harapannya. Ketika kita kemudian mengintervensi satu kawasan secara holistik seperti itu. Lebih begitu Mas. Oke. Mbak Aci, nanti saya juga pengen dapat perspektif dari Bunda ya, tadi soal program Human Initiative, tapi saya mau elaborasi dulu dengan Mbak Aci. Kira-kira kalau dengan program yang tadi kemudian Mbak Aci sudah sampaikan, program HI itu sudah cukup efektifkah untuk kemudian kita berkontribusi mengurangi angka stunting itu Mbak Aci? Ya. Dari yang Mbak Aci ceritakan, dan hal apa sih yang kemudian perlu diimprove ya untuk program HI? Jadi ini juga kami juga perlu share bahwa memang kami bisa dibilang concernnya tidak pada aspek preventif saja Bunda, kalau bisa dibilang yang tadi kan aspek preventif. Tapi semisal kita mengintervensi satu posyandu, biasanya satu desa terdiri dari 5 posyandu, itu kita screening, oh ternyata ada sekitar 30 anak yang dia status gizinya sudah di bawah garis merah misalnya Bunda. Itu kita punya kelas khusus, kita nyebutnya kelas gizi. Kita edukasi, kita treatment khusus, ada TMT tambahan juga, sehingga di situ kita bisa memantau cukup ketat gitu ya peningkatan status gizinya, dan memang dengan apa istilahnya ya, memix intervensi secara intensif itu hasilnya cukup signifikan. Biasanya kesuksesannya peningkatannya tuh pasti di atas 60% status gizinya meningkat, tapi bukan di konteks stuntingnya Bunda, karena kan yang kita pantau di 1 tahunnya, gitu. Sedangkan kalau konteks stunting itu bisa jadi tahunan ya Bunda ya, bisa kita ukur begitu maksudnya. Oke. Nah, kira-kira Bunda, kalau tadi Bunda mendengarkan dari Mbak Aci ya soal program-program HI mulai dari kebun gizi, Arisan Jamban dan lain sebagainya, apakah ada insight baru mungkin Bunda untuk kami ya di Human Initiative dari program-program yang sudah kami jalankan gitu Bunda? Baik, ini harus kolaborasi. Kita kan harus sprint ya, sprint. Saya akan sangat optimis ketika kita bekerja sama kolaborasi. Jadi misalnya ini ada program pemerintah, kita punya beberapa organisasi profesi yang terkait. Ada Ikatan Bidan Indonesia ya, Persagi, Hakli, Teslim, kemudian perawat ya, dan ini masuk di tim percepatan penurunan stunting itu ada. Memang di daerah, di provinsi sampai dengan kabupaten ada. Tapi ini juga harus kita turun ke lapangan. Nah, mungkin saya mengharapkan dari HI ini ya itu lebih aktif. Misalkan nih ya, saya bukannya pesimis ya, tapi saya dan kita semua harus optimis lah menghadapi stunting ini. Kita harus optimis. Ayo kita bergerak bersama, berkolaborasi supaya kita bisa mencapai Indonesia emas ini dengan sumber daya manusia yang sangat produktif, dengan berkinerja yang tinggi. Nah, tentu kita harus memulai dari saat ini, dari diri sendiri dan dari kelompok yang terkecil. Kalau saya lihat pergerakan awal itu adalah di masyarakat. Ini kalau pergerakan kelompok tentu posyandu ya. Nah, di posyandu tadi sudah disebutkan bagaimana di posyandu itu anak umur 0 tahun keluar selama 5 tahun setiap bulan akan ditimbang yang punya AMS. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa yang bekerja di sana adalah kader. Kader ini kan pendidikannya beragam.
Tidak semua kader loh tamat SLTA. Di wilayah-wilayah tertentu sulit. Mungkin 10 tahun lagi insya Allah bisa. Tapi saat ini belum. Nah, kader inilah yang perlu setiap tahun harus kita cas. Nah, tadi sudah ada program ya di HI adalah capacity building. Peningkatan kemampuan dari para kader. Mungkin cara menimbang yang benar, ya, cara mengukur tinggi badan yang benar. Kan mengukur berat badan, tinggi badan anak balita itu nggak gampang loh. Pakai ukuran ini meluruskan badannya, nanti dia belegak-legok, susah kan? Susah. Nah, bagaimana cara mengukur yang benar? Nah, ini kan tentu kerjasama dengan para ahli gizi. Nah, ketika di suatu tempat, itu kan dulu ada bidan desa. Sekarang program bidan desa itu ada. Nah, begitu seorang wanita dinyatakan hamil, tolong dilaporkan ke bidan desa ini, supaya dimonitoring lah. Berapa sih peningkatan berat badannya? Jangan sampai nggak naik. Nah, tentu ini juga akan diperiksa oleh bidan desa. Nah, ini kolaborasi. Ketika nanti ibu hamil ini, kok berat badannya nggak naik ya? Nah, bawalah ke kader, laporannya ke puskesmas itu ada ahli gizi. Nah, inilah yang membuat kita juga sedih loh Mas, karena tidak semua puskesmas di Indonesia sudah punya ahli gizi, belum juga. Tetapi yang hebat di ujung pandang ini, saya salut dengan Pemda Makassar ya. Mereka menerapkan One Village, One Nutrition. Saya nggak ngerti, itu adalah program pemerintah daerah. Saya mengharapkan ini juga akan ditiru oleh semua wilayah. Karena semua sudah berpulang kepada sistem desentralisasi kita pemerintah daerah. Nah, desentralisasi inilah yang bisa melakukan ini. Nah, kolaborasi keilmuan itu ada di organisasi profesi. Kita gunakan organisasi profesi ini untuk menjembatani pelaksanaan program. Nah, jadi kalau misalnya kader itu kan sekarang ada kader posyandu, ada kader jentik nyamuk, malaria. Untuk wilayah malaria itu berbahaya. Kalau anak udah kena malaria, ibu hamil kena malaria, ibu menyusui kena malaria, tentu nanti anak-anaknya produktivitasnya pasti turun. Nah, ini hal-hal seperti ini kan perlu peningkatan kemampuan dalam para kader memberikan konseling, mengajak warganya untuk hidup sehat. Untuk misalnya, ayo ibu-ibu kita bawa ke posyandu aja. Itu tidak mudah. Mereka harus diiming-iming dulu dengan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan ini juga harus yang sehat. Kalau pemerintah kan sekarang ada dasar ya yang dikembangkan oleh BKKBN. Dapur sehat atasi stunting. Nah, ini juga sesuatu program yang positif karena ini dikendalikan oleh para PKK. Penggerak PKK tentu pejabat dari kepala desa dan sebagainya. Diajak kader. Bagaimana nanti menunya? Konsultasi dengan ahli gizi puskesmas. Seperti itu. Ada beberapa daerah yang saya pernah dengar, Mbak, itu misalnya di Tolikara, Papua ya. Kemudian di Asmat. Itu hebat. Saya nggak tahu sekarang masih berkembang atau tidak di sana. Jadi ketika seorang wanita dinyatakan hamil, maka wanita itu diurus oleh bidan, dia akan diberikan makanan tambahan setiap hari sampai bayinya lahir. Wow, setiap hari. Setiap hari, tentu ini pemdanya yang harus bergelut di situ. Yang menentukan menunya itu adalah ahli gizi. Yang menimbang berat badan kenaikannya adalah bidan. Dan ini kerjasama kolaborasi lagi. Penyediaan air bersih tadi bentuk. Saya juga melihat beberapa desa yang sumber air bersihnya sudah mulai bagus. Karena adanya proyek-proyek pemberian tadi ya. Saya senang juga ketika misalnya saya pernah melihat itu di daerah namanya Desa Grenggeng, daerah Gombong, Kebumen itu. Saya naik ke gunung itu ada, saya nggak tahu siapa yang bangun, tetapi ada sumber air bersih di sana. Sehingga di pucuk gunung itu untuk memasak mereka ngambil air dari sana. Nah, untuk arisan WC ini betul, arisan jamban ini. Saya melihat jamban itu di satu desa dibuat di beberapa tempat gitu ya Mbak ya? Iya, di rumah.
Jadi zaman keluarga. jawaban keluarga jadinya ya. Kalau yang kemarin saya lihat itu tidak semua rumah, belum semua rumah, tapi sudah ada gitu. Jadi terjangkau oleh masyarakat. Nah ini juga dibuatlah toilet yang bagus, yang sehat, yang benar, supaya tidak mengkontaminasi lingkungan. Lingkungannya. Tentu ini juga merupakan suatu program yang sangat baik. Nah saya mengharapkan ke depan program ini mungkin HI menjadi apa ya istilahnya membantu ujung tombak, membantu mendampingi ujung tombak terkait dengan kita mengatasi stunting ini. Jadi bukan hanya posyandu dan kader, tetapi kalau kita dulu pernah UPGK, usaha pendidikan gizi ya, jadi penyebaran gizi UPGK itu kalau dulu, nah sekarang terkenal dengan posyandu ini. Nah ini saya mengharapkan kebun gizi tadi Mbak, itu di beberapa daerah, bahkan contohnya ada di beberapa tempat ya, Semarang sudah mengembangkan itu, Bu Wali Kotanya ya, itu jadi satu desa gotong royong, mana kebun yang mau ditanemin sayur dan buah, mana kebun yang ditanemin lele, mana yang tanah yang akan diternak telur ayam ya. Jadi nanti kalau berhasil itu nggak dijual, tapi dibagikan kepada warga yang punya anak stunting atau ibu hamil. Mungkin itu efektif juga, Mbak. Betul. Kalau dikembangkan oleh HI, jadi kita tidak memberikan makanan, itu juga nggak mendidik ya. Kalau kita pengen mendidik, mungkin kita ajak warga untuk kita buat kebun. Iya. Itu lebih mengena pendidikan ini daripada kita memberikan makanan cuma-cuma. Seperti itu kayaknya ini juga merupakan konseling edukasi masyarakat bahwa masyarakat itu punya lahan loh, kita manfaatkan lahan ini. Seperti itu. Oke. Terkait dengan ini mungkin ayo kita sama-sama berkolaborasi dan kita harus optimis, kita bangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oh, luar biasa. Oke, baik. Menarik sekali tadi yang insight yang kemudian Bunda sampaikan, Bunda ya. Kita masuk ke bagian sesi mitos dan fakta. Mitos atau fakta, Bunda. Jadi saya akan menyampaikan informasi atau pertanyaan gitu, Bunda. Kira-kira ini tuh mitos yang beredar di masyarakat atau ini benar fakta gitu yang harus kemudian masyarakat antisipasi gitu ya kira-kira. Yang pertama, Bunda, lemak tidak boleh dikonsumsi anak berusia 2 tahun ke bawah. Ini kira-kira mitos atau fakta ya, Bunda ya? Mitos lah. Mitos ya? Mitos lah kalau. Jadi gini, anak begitu manusia itu lahir, hidup, dia butuh zat gizi loh. Oke. Zat gizi itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin ya. Vitamin itu ada makro, ada mikro. Nah itu kan didapatnya juga dari lemak. Jangan lupa, lemak itu sumber kalori. Lemak itu pemberi rasa, ya. Coba kita makan sate, kalau nggak ada lemak kan nggak enak. Nah, iya benar. Jadi lemak itu memberikan rasa. Kalau gorengan nggak pakai minyak, minyak itu kan. Jadi memang lemak itu fungsinya juga memberikan rasa enak. Iya. Ada beberapa Jadi vitamin. itu mitos. Ada beberapa vitamin juga yang bisa larutnya di lemak ya, Bunda ya? Vitamin A, D. Ya, Oke. ADEK ya. ADK ya. Iya. Jadi vitamin larut lemak. Nah, itu juga membutuhkan lemak. Jadi mitos itu. Iya. Semua orang tetap butuh lemak. Oke. Jadi lemak tadi mitos Bu ya yang tadi soal 2 tahun. Oke, yang kedua, Bunda. Bayi tidak boleh makan telur, khawatir si kecil terkena kolesterol tinggi. Nah, ini mitos atau fakta, Bunda? Mitos lah. Mitos ya. Ini jangan percaya gitu deh. Ya Mbak Aci ya. Jadi gini, nggak ada ceritanya telur itu kan sumber protein hewani. Iya. Jenis asam amino esensialnya bagus, makanan yang berkualitas. Telur rebus itu enak loh. Ya, dan telur rebus itu bisa dipakai makan gitu aja bisa, buat lauk bisa, atau kalau masih bayi kan dibuat makanan sehari. Sepertiga atau seperempatnya hari pertama ya, nanti kasih nasi 1,5 sendok atau sayur, kasih air. Itu kan juga salah satu gizi seimbang bagi anak yang MPASI, pendamping ASI. Kalau nggak adanya dia punya ayam di rumah, ada telur, ya pakai telur itu kan
Pakai semua telurnya ya, protein. Bunda Jadi, ya. nggak Iya, ada iya. ceritanya Anak telur kolesterol itu- ya. Kebanyakan kolesterol ya. Untuk anak bayi tentu, apalagi bayi butuh pergerakan, dia bergerak nanti tengkurap dan sebagainya, itu juga mengimbangi pergerakan tubuhnya. Baik, yang ketiga Bunda, kenalkan bayi dengan sayur sebelum memberikannya buah. Nah, ini mitos atau fakta nih Bunda? Bayi dikenalkan dulu sayur sebelum dikasih buah. Saya rasa mitos itu ya. Mitos ya. Karena gini, bayi MPASI, makanan pendamping ASI itu sudah mulai dikenalkan. Bayi kan mulai boleh dikasih jeruk. Boleh jeruk baby orange kan ada. Atau juga jeruk Medan yang manis, kan kita rasain dulu. Kalau dia asam ya janganlah, kasihan bayinya. Asam lambungnya nanti masih kecil. Itu juga kan buah, boleh dikasihin. Jadi mitos lah itu. Mitos ya. Iya. Oke. Terus yang keempat Bunda, makan malam bisa bikin bayi cacingan. Makan malam bisa bikin bayi Cacingan. Makanya Kayaknya malam-malam itu mitos. Mitos juga ya Bunda ya. Makan malamnya jam berapa sih? Makan malamnya jam berapa dan nggak ada hubungannya makan malam dengan cacingan. Sekarang gini, kalau bayi kita kan memberikan pendidikan gizi kan memang dari bayi ya. Ketika umur 6 bulan sampai 9 bulan kita kasih makanan saring. Tentu ini tidak terkait ya kita berusaha makan mungkin porsinya kecil tapi sering, mungkin 4 kali. Nanti kita buat 3 kali, pagi, siang, sore, atau malam. Makan malam jam 7 lah misalnya. Tapi kalau bayi mungkin kalau jam 7 udah tidur bayi. Nah, tentu kita kasih makan malam itu misalnya jam setengah 6. Tentu setelah dia kenyang, mandi kan bayi bersih ya, tidurnya. Kalau tengah malam dia lapar, bayi baru diberi ASI. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dia harus diberi makanan tambahan lain karena produksi ASI-nya sudah mulai menurun, nggak ada unsur cacingan. Cacingan itu kan beda, lingkungan ya. Lingkungan ya. Iya, tadi kalau airnya nggak bersih, Iya. terus mau makan nggak cuci tangan, anak-anak habis main tak pegang apa, Iya, iya. langsung makan, nah gitu. Ya, jadi tidak ada hubungan ya Bunda ya Tidak ada soal hubungan makan dengan cacingan ya. Kecuali dia memang diolah dengan tidak higienis, Tidak higienis bersih. ya, betul. Yang kelima Bunda, makanan bayi tidak boleh ditambahkan perasa. Nah, ini mitos atau fakta? Boleh. Boleh ya. Oke. Perasa itu jadi gini, perasa makanan atau penambah rasa makanan itu bermacam-macam. Ada yang alamiah, ada yang pabrikan. Yang alamiah itu kan bawang merah, bawang putih, daun salam. Itu food additive juga loh. Nah, perasa misalnya diberikan kaldu, Kaldu, ya, ya, ya. boleh. Tetapi kita juga harus membatasi. Mm-mm. Nah, supaya ada rasa. Tapi bayi baru lahir nggak boleh. Mungkin bayi yang umur 1 tahun gitu ya. Nah, kalau MPASI 6 bulan, itu ketika kita buat makan saring, itu boleh masaknya dikasih daun salam, bawang merah, bawang putih sangat boleh. Karena itu memberikan rasa dan menghilangkan bau amis ketika kita misalnya menambahkan telur atau menambahkan hati ayam. Seperti itu. Oke, Alami baik. ya, boleh tapi alami ya Bunda ya. Ya, begitulah. Nah, yang berikutnya Bunda, ini sering terjadi ya. Bayi harus sering ngemil gitu ya. Nah, Bayi ini harus sering mitos ngemil. atau fakta nih Bunda? Sebenarnya kita mendidik bayi itu mengenai jam makan itu memang dari bayi. Jadi kalau bayi itu, ini saya alami juga ya, Yeah. dan teman-teman gizi juga mengalami. Saya membiasakan makan anak MPASI itu sehari 3 kali, pagi, siang dan sore. Sore. Nah, kalau dia ngemil, saya mulai ngemil itu saya kasih buah, jeruk diperes ya. Terus nanti pelan-pelan kita makanan lain kita blender. Alpukat di blender misalnya kan, ada encer ketik pelan-pelan kasih. Kemudian kalau kita mau memberikan susu di atas umur 1 tahun, nah itu juga biskuit. Tentu ini terkait ini ya, hati-hati Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak yang kita tidak didik dia mulai dari awal, itu jangan anak-anak nggak mau makan nasi terus diturutin, tapi pelan-pelan. Nanti sampai gede anak-anak nggak mau makan nasi,
Iya, Nah, ini bahaya. Iya. Terus dengan makan bahan makanan tertentu juga, anak-anak nggak dibiasakan makan sayur sehingga dia tidak biasa makan sayur, nggak mau. Waduh, bahaya ini. Jadi mulai kita berikan makanan gizi seimbang sesuai kebutuhan, sesuai usia, sesuai kondisi. Itu sejak awal. Sehingga anak nggak ada lagi anti dengan makanan tertentu. Seperti itu ya. Oke. 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 Nah, tadi kita sudah banyak berbicara ya Bunda ya, tentang stunting. Tadi di awal kita juga bicara soal apa penyebab kemudian terjadinya stunting, lalu hal-hal apa yang perlu kita upayakan untuk melakukan penurunan angka stunting, bahkan juga urgensi atau pentingnya sarapan gitu ya untuk anak-anak. Tadi juga kita bicara soal program-program HI yang berkaitan, dan tadi sesi terakhir yang paling menarik adalah mitos dan fakta. Jadi sahabat inisiator bisa jadi jangan percaya ya sesuatu hal yang kemudian ini sebenarnya mitos gitu ya, bukan fakta, perlu di cross check kembali dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, tips untuk membantu menurunkan angka stunting, mencegah kali ya, Bang. ya, atau mencegah stunting ya Bunda ya, Anak kita nggak khususnya stunting. untuk seluruh sahabat inisiator yang menyaksikan acara HI Talks ini. Kira-kira ada tips and triknya nggak Bunda untuk Oke. mencegah stunting itu? Nah, bagi Bapak Ibu semua serta seluruh hadirin ya, semuanya, mari kita mencegah anak-anak kita, generasi penerus kita untuk tidak stunting. Tentu yang pertama adalah khususnya bagi remaja, baik remaja putri dan remaja putra sama, karena laki-laki juga harus tahu dan harus mengikuti gizi seimbang. Jadi jangan laki-laki juga loh harus gizi seimbang, harus olahraga, karena nanti obesitas dan sebagainya itu juga menimpa pada laki-laki, bukan cuma perempuan. Nah, saya menganjurkan tentu jangan sampai anemia, terutama remaja putri, karena memang remaja putri kan ada menstruasi ya, mulai menstruasi ini biasanya yang penyebab adalah anemia. Karena kalau dia anemia nanti mempersiapkan diri untuk menjadi ibu hamil, kasihan anak-anaknya. Saya mengharapkan mulai dari remaja tidak ada yang anemia. Jadi mulailah konsumsi tablet tambah darah, kemudian makan makanan isi piringku sesuai gizi seimbang, sesuai kebutuhan, olahraga yang benar, ya. Kemudian lingkungan yang bersih, pola hidup, gaya hidup yang sehat, germas lah ya. Kemudian juga nanti bagi ibu hamil, ibu menyusui juga harus memberikan makanan tambahan untuk dirinya sendiri, terutama ibu menyusui. ASI eksklusif 0-6 bulan, maka ibunya juga harus makan gizi yang baik supaya ASI yang diproduksinya bisa memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Dan mulai dari bayi, mari anak-anak kita didik dengan makanan yang merupakan makanan yang ada di sekitarnya. Kalau bisa yang lokal, sehingga tidak ada nanti anak-anak anti terhadap makanan tertentu, tapi memenuhi makan yang bergizi seimbang dengan berkeanekaragaman bahan makanan yang ada, dan kita juga mengukur berat badan setiap bulan. Ya. Nah, supaya kita tahu berat badan kita ideal, lebih atau kurang. Jadi itu penting setiap bulan, bukan hanya di posyandu bagi anak balita, tapi kita dewasa juga perlu menjaga, apalagi remaja. Orang tua pun kita juga semua harus kalau bisa punya timbangan lah di rumah supaya kita bisa mencatat berapa berat badan kita. Apakah kita di obesitas, di overweight, atau di kurang berat badannya? Karena ini juga akan mempengaruhi pola makan kita. Dan khususnya ibu-ibu, saya menghimbau lebih baik anak-anak diberikan makanan yang sehat, gizi seimbang dengan menu yang ada di sekitar kita, sehingga anak-anak terlatih dengan rasa, tekstur, dan jenis bahan makanan apapun yang ada. Itu saja dari saya. Oke.
sementara. Baik, makasih Bunda tadi sudah disampaikan pesan dan tips dan trik juga ya untuk seluruh sahabat inisiator tentang bagaimana mencegah angka stunting, kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga gizi anak-anak ya, pesan untuk orang tua bukan hanya untuk ibu ya Bunda ya, tapi juga untuk ayah gitu ya, harus memperhatikan gizi ibunya gitu ya, gizi anaknya. Dan luar biasa sekali tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda. Terima kasih banyak Bunda yang sudah memberikan banyak insight kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, seluruh sahabat inisiator yang mendengarkan sesi HI Talks pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Mbak Aci yang sudah memberikan perspektif lain gitu ya, program-program HI yang memang berkaitan mendukung gitu ya, mendukung bagaimana kita bisa mencegah angka stunting yang ada di Indonesia. Tentu tadi kata sprint ini menjadi kata yang harus kita perjuangkan bersama ya Bunda ya, untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama, bersemangat gitu ya, untuk berikhtiar bisa mendorong agar juga angka stunting ini makin cepat turun di Indonesia seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat inisiator yang menyaksikan HI Talks spesial untuk menyambut Hari Gizi Nasional seperti itu, dan sampai bertemu lagi di HI Talks berikutnya di agenda-agenda yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda.